415 triliun. Ya, kira-kira Anggaran segitu. kita 724 triliun. Itu 724 triliun 2025 ya. Untuk Dari semua orang tua aspek. guru Apa aja? tetap Yang salah. mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, Sekolah sampai Sebagai sampai kalau jenjang itu kan sekolah swasta ya, yang sekolah, memang gurunya sampai dan operasionalnya sangat bergantung kepada bayaran orang tua selain dana bos ya. Karena kan I think of you all the time. Now that you're gone. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Zarani Finanti dengan NIM 2511499. Di sini saya akan membahas kembali topik yaitu dalam hubungan PPBS dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, MBS ini tuh memang banyak sekolah yang sudah memakai MBS ini, tetapi tidak memahami apa itu maksud dari PPBS sendiri. Seperti yang kita tahu nih, si MBS sendiri ini adalah model pengelolaan pendidikan yang memiliki kewenangannya lebih besar kepada sekolah. Maksud besar sendiri adalah bisa mengatur sumber daya, lalu bisa juga mengambil keputusan, lalu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu adalah dari si MBS-nya sendiri. Oke, kita lanjut, yaitu dalam MBS sendiri sekolah tuh memiliki keleluasan tersendiri, yaitu untuk menentukan program sekolah berdasarkan kebutuhan nyata. Lalu yang kedua, kita bisa nih mengatur anggaran sekolah. Lalu yang ketiga, yaitu mengatur kurikulum operasional. Nah, lalu yang terakhir ini pasti bisa kalian tebak, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pasti setiap MBS atau PPBS itu mau kegiatan apapun itu pasti melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan. Jadi ibaratkan kita bisa mengambil atau mengetahui saran dan kritik mereka terhadap si sekolah ini yang menggunakan sistem PPBS tersendiri, terutama yaitu manajemen berbasis sekolah. Dalam MBS sendiri itu terdapat prinsip utamanya. Prinsip utamanya ini terdiri dari 4, yaitu ada kemandirian, ada partisipasi, lalu ada juga transparansi, yang terakhir ada akuntabilitas. Sebelumnya aku mau tanya ke kalian nih, apakah kalian tahu apa itu PPBS? Oke, jawabannya tahu ya. Nah, aku bakal ngejelasin lebih detailnya. Nah, PPBS sendiri ini yaitu ada planning, programming, budgeting system, yang berarti perencanaannya menggunakan sistem program. Nah, yang artinya PPBS sendiri itu tidak dibuat berdasarkan kebiasaan tahunan, tetapi dibuat berdasarkan tujuan, masalah, lalu ada program nyata yang ingin dicapai. Nah, jadi di sini saya bakal menjelaskan secara lebih detail mengenai PPBS. Nah, kita bakal menjelaskan yang pertama, yaitu ada planning. Seperti yang kalian tahu, planning itu adalah perencanaan atau merencanakan sesuai dengan matkul yang sedang kita ampu, yang sedang dibuatkan videonya untuk UAS. Nah, jenis planning ini yaitu dengan menentukan tujuan serta menganalisis kebutuhan. Jadi, semisal kebutuhan apa nih yang kita butuhkan untuk saat ini. Jadi kan itu untuk merencanakan nih. Jadi kita bisa mengetahui lebih lanjut tujuan dari si kebutuhan itu untuk apa dan dipakai untuk apa juga. Jadi kayak benar-benar terencana dan harus tersusun secara baik. Nah, lalu yang kedua ini ada programming, yaitu pemrograman. Nah, si pemrograman ini menjabarkan tujuan untuk program dan untuk mengenai. Nah,
Yang kedua ini ada programming, yaitu adalah pemrograman. Nah, di pemrograman ini kita menjabarkan tujuan menjadi program dan kegiatan konkret. Lalu yang ketiga ada budgeting, itu adalah mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan program atau kegiatan tersebut, atau bisa juga nih untuk kegiatan yang ingin kita capai. Sebagai contoh, sebuah sekolah dasar melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa dan menemukan bahwa kemampuan literasi membaca siswa kelas atas masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah atau MBS, permasalahan ini dibahas melalui forum internal sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi disebabkan oleh kurangnya variasi strategi pembelajaran, minimnya pembiasaan membaca, serta keterbatasan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah menerapkan PPBS sebagai kerangka kerja. Pada tahap perencanaan, sekolah menetapkan tujuan program, yaitu meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap penyusunan program, sekolah merancang berbagai kegiatan seperti pelatihan guru, mengenai strategi pembelajaran literasi, pelaksanaan kegiatan membaca terstruktur awal pembelajaran, serta pengembangan fasilitas perpustakaan sekolah. Tahap selanjutnya adalah penganggaran. Sekolah menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan setiap program, bukan berdasarkan pola pengeluaran tahun sebelumnya. Proses penganggaran dilakukan secara transparan dan melibatkan komite sekolah sebagai bentuk akuntabilitas. Setelah program dilaksanakan, sekolah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan minat baca dan kemampuan memahami bacaan pada siswa. Temuan ini kemudian dijadikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pada periode berikutnya. Catatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPBS dalam kerangka MBS membantu sekolah mengelola kewenangannya secara lebih terarah, sistematis, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Tentunya, hubungan antara PPBS dan MBS sangat erat dan saling melengkapi. MBS memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri, sedangkan PPBS menyediakan kerangka sistematis agar kewenangan tersebut digunakan secara efektif. Tanpa sistem perencanaan dan penganggaran yang jelas, pelaksanaan MBS berpotensi berjalan tidak terarah. Sebaliknya, penerapan PPBS tanpa adanya otonomi sekolah juga sulit dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, PPBS menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan MBS. Dengan penerapan PPBS, sekolah dapat memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar selaras dengan tujuan pendidikan, menjawab kebutuhan nyata, serta didukung oleh anggaran yang memadai dan transparan. Bagaimana nih semuanya? Apakah lebih paham? Coba ketik 1. Nah, oke. Karena sudah lebih paham, sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya aku akan bacakan kesimpulan atau yang bisa dibilang penutupnya. Oke, kita masuk ke penutup, yaitu dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PPBS dan manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan dua pendekatan yang saling mendukung dalam pengelolaan pendidikan. MBS memberikan ruang bagi sekolah untuk mandiri dalam mengambil keputusan, sementara PPBS memastikan bahwa keputusan tersebut disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Tentunya perencanaan ini perencanaan yang ingin dicapai. Dengan mengintegrasikan PPBS dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS, sekolah dapat menjadi organisasi pembelajaran yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekian dari Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.